Saudara-saudari yang terkasih, Allah mencintai semua ciptaan dengan kasih yang sama, baik kepada orang yang bersalah maupun kepada orang yang saleh, dan memanggil mereka semua dari jalan hidup mereka pada kekudusan sebagaimana Allah kudus adanya. Sayangnya tanggapan manusia pada kasih Allah ini lain-lain. Ada yang memang sungguh taat bagaikan anak tawakal, anak terkasih Allah. Ada juga yang angin-anginan bagaikan anak nakal, atau juga bahkan memberontak bagaikan anak bengal. Untuk menyelamatkan anak yang nakal dan bengal, Allah memanggil anak-anak terkasih yang tawakal ini menyerahkan diri hanya tergantung pada Allah untuk hidup sesuai dengan standar yang Allah berikan, bukan standar manusia baik biasa, tetapi standar yang lebih tinggi, yaitu manusia yang kudus, hingga orang mungkin berkata ia itu seperti anak malaikat, karena keutamaannya, hidupnya berbeda dengan semangat manusiawi biasa, dengan semangat duniawi. Itulah yang diminta oleh Yesus kepada para muridnya, untuk menjadi orang-orang yang unggul dengan keutamaan nilai-nilai yang kita baca dalam Injil hari ini, yang berbeda di antara sesamanya, untuk mengajak orang-orang nakal dan bengal menjadi anak terkasih yang kepadanya Allah berkenan. Sewaktu kita dibaptis, kita dimateraikan menjadi anak terkasih. Kita diurapi. Waktu baptis bayi, kita diberi minyak krisma pada ubun-ubun. Lalu pada waktu penguatan, kita diurapi dengan minyak krisma pada dahi dengan 7 karunia Roh Kudus. Untuk para imam diurapi tangannya sehingga menjadi orang urapan. Untuk uskup diurapi kepalanya dengan minyak. Jadi kita semua adalah orang urapan dengan macam-macam urapan. Apakah kita hidup sebagai urapan yang telah diberi karunia khusus? Namun sayang, dari semua orang yang diurapi, dimateraikan, dibaptis, ada juga diantaranya yang kemudian menjadi nakal dan bengal. Saudara-saudari yang terkasih, pepatah air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Bagi beberapa orang pepatah ini menjadi pengalaman nyata. Seorang kakak sebagai contoh membesarkan adiknya, bahkan memberi pinjaman modal. Setelah sukses, adiknya tak mau membayar dengan alasan bahwa kakak berkewajiban membesarkan adiknya juga. Yang lebih parah ternyata adiknya mengganggu usaha kakaknya hingga berantakan, membuat perusahaannya kacau. Sang kakak dibisiki oleh saudara-saudara lain agar memperkarakan secara legal, karena ada bukti hutang dan ada indikasi kejahatan yang nyata. Kakaknya menjawab, dia adalah adikku. Walaupun bagaimana, dia adalah adikku, darah dan daging dari orang tua kami yang sama. Orang lain menjawab, itu kuno. Ya, soal uang dan harta, jangan bicara soal darah. Dia menjawab, tidak apa-apa, saya doakan saja agar ia bertobat. Untuk apa saya sering ke gereja dan saya aktif di gereja kalau saya sama seperti yang lain? Tidak. Untuk apa saya dekat dengan beberapa pastor, bahkan dengan uskup, kalau tak ada keutamaan yang lebih baik daripada adik saya, kalau saya sama saja membalas kejahatan dengan membalas kejahatan. Untuk itulah saya dipanggil untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, dengan cara mendoakannya. Saudara-saudari yang terkasih, Daud dijahati oleh iblis, oleh Saul yang kerasukan iblis. Daud dibisiki oleh Abisai, panglima militer, untuk membunuh Saul yang mau membunuh Daud. Bagi Abisai, mungkin Allah memberi kesempatan baik kepada Daud dengan menyebabkan Saul tertidur untuk menghabisi Daud yang berbuat jahat, sementara Daud tak pernah berbuat jahat kepada Saul.
Bahkan Daud berjasa kepada Saul, menjadikan Saul seorang raja yang jaya, mengalahkan bangsa Filistin yang panglima tak terkalahkannya Goliat dijatuhkan, dibinasakan oleh Daud. Daud menyadari diri sebagai orang yang diurapi oleh Allah, maka ia tidak pernah mau berbuat jahat kepada Saul. Daud menyadari siapakah dirinya di hadapan Allah, dan Daud juga sadar bahwa Saul adalah orang urapan juga, walaupun ia bersalah. Maka Saul sebagai orang urapan harus dijaga dan dihargai. Daud pun hidup sesuai dengan karunia urapannya. Maka Daud tidak mau menyakiti Saul, apalagi membunuhnya. Daud malah menyadarkan Saul akan kesalahannya dengan membeberkan sebetulnya ia berkesempatan membunuh, tapi ia mengambil tombak yang ada di sisi Saul. Dia dari jauh dan dia memanggil Saul. Karena apa? Daud menghormati orang yang diurapi Allah. Dengan cara itu Daud berharap Saul sadar bahwa dirinya adalah seorang urapan yang harus hidup sesuai dengan urapannya, dengan nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Itulah juga yang kiranya diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya, untuk hidup melebihi standar orang lain, agar mengasihi musuh dan berbuat baik kepada yang membenci. Bukankah dunia, masyarakat mengajarkan bencilah musuh dan kasihilah orang yang mengasihi kamu? Bukankah dunia mengajarkan berbuatlah baik kepada orang yang mengasihi kamu? Tapi Yesus mengajarkan berbuat baik kepada yang membenci. Bukankah dunia mengajarkan, masyarakat mengajarkan berdoalah bagi mereka semua yang berbuat baik kepadamu, yang memujimu? Tapi Yesus berkata, berdoalah kepada mereka yang mencaci kamu. Dan berbuat baik hal-hal lain yang melebihi standar manusia biasa. Para murid harus memiliki standar ilahi yang luar biasa, yang tidak dilakukan oleh orang-orang berdosa. Para murid diajak hidup sesuai dengan karunia panggilannya, menjadi murid Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan. Yesus memanggil para murid bukan hanya untuk menjadi orang baik saja. Ada begitu banyak orang baik yang berbuat baik kepada sesamanya yang baik, tetapi menjadi pribadi yang kudus, pribadi yang suci, yang bisa bermurah hati juga kepada mereka yang berbuat jahat. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua sebagaimana saya katakan dalam pembukaan tadi, telah diurapi Allah dengan minyak krisma. Apakah kita hidup sebagai orang urapan? Untuk itu kita dipanggil hidup sebagai orang urapan yang tetap mengasihi, bahkan yang membalas susu kalau diberi air tuba. Untuk apa menjadi murid Kristus, menjadi orang Kristen dengan nama Katolik, kalau hidup kita rata-rata seperti orang biasa, dengan semangat manusiawi, semangat manusia baik biasa, yang duniawi, yang berlaku di tengah-tengah kita dengan kasih manusiawi. Bukankah panggilan menjadi murid Tuhan itu adalah panggilan menjadi orang yang luar biasa, yang mengimani nilai-nilai Injil yang diajarkan oleh Yesus yang kita dengar di antaranya hari ini, dan mengamininya dalam perbuatan yang nyata. Janganlah mendengarkan bisikan-bisikan, termasuk orang yang sepertinya baik, Abisai, yang seakan baik untuk hidupnya, tetapi tak sesuai dengan kehendak Allah. Lihatlah Daud yang setia hidup sebagai orang urapan. Bagaimana ia setia pada Allah dengan menggunakan cara Allah, dan hasilnya pun luar biasa. Kelak ia menjadi raja yang luar biasa. Marilah kita hidup sebagai murid Tuhan dengan kasih ilahi, hingga kita murah hati seperti Bapa murah hati adanya, yang berbuat baik
kepada siapapun, termasuk kepada yang menjahati kita. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 5:45, karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah telah bermurah hati pada kita, maka kita pun diajak bermurah hati seperti Bapa murah hati pada kita.